Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Mahabbal Atas yang selalu insyaallah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita luar biasa dengan kesempurnaannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu daging yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita, yang daging tersebut menggerakkan semua anggota tubuh. Sebagaimana sabda daripada Nabi SAW, inna fil jasadin mudghatan, idza salahat salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasad jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Nabi SAW di dalam haditsnya, Rasulullah bersabda, inna fil jasadin mudghatan, sesungguhnya ada di dalam tubuh kita ini mudghatan, satu daging yang tanpa tulang, hanya daging, gumpalan daging. Idza salahat salahat jasadu kulluh, kalau itu dagingnya baik, dia dagingnya sehat, maka semua anggota tubuhnya akan sehat. Wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, kalau itu daging rusak, itu daging rusak, dia tidak benar, maka semua anggota tubuhnya akan rusak, akan sakit. Ala huwa al-qalb, kata Nabi SAW. Apa itu? Itu adalah hati kita. Pemirsa channel Mahabbah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seperti yang tadi dalam sabdanya Nabi SAW, tangan ini tidak akan bergerak kecuali mendapatkan instruksi dari hati. Kaki ini tidak akan melangkah kecuali mendapatkan instruksi dari hati. Pemikiran, mata, memandang, lisan, berbicara, tidak, itu semua bergerak kecuali mendapatkan instruksi dari hati. Kalau hati kita menjaga bagaimana hati ini tidak rusak, hati ini agar sehat, agar dia baik, agar apa? Agar semua anggota tubuh kita melakukan perbuatan yang baik. Tapi kalau udah hatinya rusak, dikatakan para ulama, galbul gasi badrul haq wa tunas. Orang yang hatinya rusak itu, galbul gasi, hatinya keras itu apa? Badrul haq wa tunas. Dia tidak akan menerima kebaikan dan tidak akan mendengarkan nasihat daripada orang. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada hati yang keras dan memberikan kepada kita hati yang bersih, sehingga kita gampang mendengarkan nasihat daripada orang lain. Pemirsa channel Mahabbal Atas yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi latihlah hati kita agar selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala Rasulullah SAW, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, tidak melihat daripada diri kita itu apa? Jasadnya kita, bentuk rupanya kita putih ataukah hitam, besar ataupun kecil, tinggi ataupun pendek. Allah tidak memandang itu semuanya. Tapi apa yang Allah pandang daripada hambanya? Allah memandang daripada diri kita, qulubikum wa amalikum, daripada hatinya kita. Hati ini, pemirsa, tempat pemandangannya Allah Subhanahu, tempat memandang Allah itu di hati kita. Kalau hatinya kita bersih, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita hidupkan hati kita. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang dari kecil sudah berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan satu hadis, jalisul ulama wa zahim barakabaikum fa innallaha yuhyil qalba maita bi nuril hikmah kama yuhyil arda bi wabilis sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalisul ulama. Kalau ada satu orang bertanya, Habib, bagaimana cara hati kita biar bersih? Jalisul ulama, duduklah kalian dengan para ulama, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik. Jalisul ulama wa zahim barakabaikum, dan dekatkan diri kalian dengan para ulama tersebut sampai tumit kalian tempel dengan tumit orang tersebut, dengan ulama tersebut. Saking kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berdekatan dengan orang yang saleh. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah hidupkan bumi ini turunnya air daripada hujan daripada langit. Sehingga dekatkan diri kita dengan para ulama agar hati kita diberikan kebersihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita bersih, gampang untuk ibadah, kaki melangkah gampang ke tempat-tempat yang baik, tangan bersentuhan dengan orang-orang yang baik gampang, pemikiran selalu kita berpikir pemikiran yang baik, mata selalu memandang yang baik, itu semua mendapatkan instruksi dari hati.
Maka mari kita bersihkan hati kita di bulan yang suci ini, di bulan suci Ramadan. Mari kita introspeksi diri kita, apa yang ada dalam hati kita, sehingga lihat apa yang kita lakukan daripada diri kita, perbuatan baik ataukah buruk. Kalau kita perbuatan buruk, kita introspeksi diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hati yang bersih, sehingga kita gampang mendengarkan nasihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel Mahabbah Al-Attas, semoga selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.